Perkenalkan, kami dari kelompok Semangat dan ini adalah anggota kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang proyek kami yaitu proyek Doorlock. Nah, latar belakang dibentuknya proyek Doorlock ini adalah ruangan yang tidak terkunci itu dan tidak ada penjagaan pada umumnya itu kurang aman. Untuk itu dibutuhkan pemantauan untuk mengetahui siapa saja yang masuk dan keluar, sehingga apabila ada barang yang hilang atau sesuatu yang mencurigakan dapat dilacak siapa saja yang berada di ruangan pada sekitar waktu kejadian. Nah, terlebih pada masa pandemi seperti ini, masyarakat diharuskan untuk meminimalisir kontak fisik. Penggunaan RFID yang contactless, alih-alih kunci fisik dapat membantu masalah tersebut dan akses keluar masuk juga dapat disimpan riwayatnya dalam bentuk log dan dapat di-tracing apabila dibutuhkan. Nah, jadi saat corona biasanya pegawai itu pasti work from home, yang dibolehkan untuk pergi ke gedung kantor juga sedikit atau terbatas. Nah, ada ruangan yang butuh security tapi sering tidak terkunci. Orang banyak mondar-mandir, tidak terlacak kalau ada barang yang dipinjam itu hilang, tidak terlacak juga pergerakan orang keluar masuknya. Nah, terus akhirnya dicetuskan sebagai solusi supaya ketika ada orang yang mau masuk bisa login dulu dan praktis tanpa perlu kunci, jadi tidak perlu duplikat atau pinjam-pinjam. Pun kalau misalkan ada kunci yang hilang, dalam hal ini kartu RFID-nya tidak perlu ganti-ganti rumah kunci secara keseluruhan karena kunci yang hilang itu bisa dihapus langsung dari sistem dan diganti dengan yang baru. Jadi lebih praktis apalagi untuk pandemi seperti sekarang ini. Lanjut, peluang Project Doorlock ini itu proses otomatisasi semakin dibutuhkan, apalagi sekarang teknologi itu semakin berkembang karena dianggap mempermudah sehingga peluang digunakannya sistem Doorlock di masa depan akan semakin meningkat. Nah, selain itu, dengan adanya sistem ini, maka tidak perlu ada banyak satpam yang harus ke perusahaan untuk mengecek ruangan untuk memastikan keamanan. Terlebih pada saat pandemi COVID-19 ini, jumlah satpam yang ditugaskan untuk berjaga pasti berkurang secara drastis. Sistem ini berpeluang untuk memastikan bangunan untuk menjadi selalu aman tanpa mengerahkan banyak tenaga. Akan menjelaskan alat-alat dan bahannya. Yang pertama ada Note MCU Microcontroller, MFRC MFRC 522 RFID modul, 1602 2C LCD modul, DC step down mini modul, DC 5 volt adapter, kabel jumper, kartu RFID, dan server yang digunakan Raspberry atau cloud based. Berikut gambar dari alat-alat yang kami gunakan. Yang bagian atas ini ada solder dan kawat timah, lalu bagian tengah ini ada kartu RFID, sensor RFID, base plate board Note MCU, dan ini Note MCU-nya. Lalu untuk bagian bawah ini ada kabel jumper dan LCD. Berikut bahan-bahan yang kami gunakan dalam proyek kali ini. Terima kasih. Pertama, solder RFID dengan mail header. Kedua, tempelkan atau sambungkan Notem MCU dengan base plate boardnya. Yang jadinya seperti ini. Ketiga, pasangkan kabel female to female ke RFID. Lakukan dengan hati-hati, jangan sampai bengkok. Nah, sampai seperti ini. Pasangkan juga LCD dengan Notem MCU dengan kabel female to female. Dan jadinya seperti ini. RFID yang tadi sambungkan ke Notem MCU. Lakukan dengan hati-hati, jangan sampai bengkok. Selanjutnya, sambungkan USB yang sudah ditancapkan ke laptop ke Notem MCU. Dan bekerja. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian simulasi menggunakan alat yang telah kita rakit tadi. Jadi di sini programnya sudah dimasukkan, kemudian ada layar, ada juga sensor RFID, semuanya udah tersambung ke power, juga udah tersambung ke server. Lalu langsung aja kalau kita mendekatkan kartu RFID yang telah kita daftarkan di server seperti ini, maka nanti akan ada muncul tulisan Welcome Fiona sesuai dengan identitas kartu. Kemudian kalau kita coba mendekatkan kartu yang tidak diperbolehkan, misalnya seperti ini, nanti akan ada tulisan card denied contact admin. Lalu jika kita menggunakan kartu RFID yang belum terdaftar, jika kita dekatkan seperti ini nanti akan ada tulisan unresponsive. Ya, contohnya seperti ini.
Nah, kemudian kita akan langsung masuk ke dalam bagian pembahasan untuk kode-kode programnya. Untuk yang akan kita bahas pertama kali saat ini adalah kode program dari sisi client side atau dari Node MCU, perangkat IoT yang kita gunakan untuk mengkoneksikan ke server. Ada beberapa library yang perlu diinput, ada Arduino, Homey.h, terus ada Liquid Crystal I2C.h, ini untuk LCD, dan Homey ini untuk protokol MQTT-nya berkomunikasi dengan server. Lalu kemudian kita set dulu node-nya sebagai RFID sensor gitu. Lalu di sini kita initialize untuk sensor RFID-nya, juga untuk Liquid Crystal I2C-nya, jadi untuk LCD-nya juga kita initialize di sini. Kemudian setelah itu kita set juga untuk pin lock-nya, jadi nanti pin relay yang akan kita atur, yang akan kita nyalakan dan matikan. Lalu setelah itu kita masuk ke bagian setup. Nah, setelah itu ada untuk initialize LCD, kita nyalakan gitu ya, dibikin 16.2, terus ini backlight nyalakan, lalu kita clear tulisannya, lalu kita cetak untuk door lock dan door lock system begitu. Setelah itu ini ada beberapa kode spesifik khusus untuk framework yang kita gunakan, yaitu Homey. Jadi kita set nama firmware-nya sebagai door lock RFID dengan versi 1.1.1. Lalu kemudian functionnya yang digunakan untuk setup Homey ini adalah setup handler. Lalu untuk loop-nya menggunakan loop handler. Jadi ini ada prosedur yang kita deklarasikan di bawah nanti. Dan kemudian brand-nya kita set sebagai door lock. Ini untuk mengatur nama wifi-nya. Nanti akan menjadi door lock, kemudian nanti ini adalah beberapa huruf acak dari device-nya gitu. Nanti kita akan connect ke sini untuk melakukan setting pertama kali. Nah, setelah itu kita advertise untuk validate on LCD. Jadi ini supaya bisa di-subscribe dan di-publish oleh pihak lain gitu di dalam MQTT-nya. Nah, kemudian yang ke bawah ini kita setting password-nya yang connect ke SSID tadi sebagai yuhu AMDK. Lalu kita clear lagi LCD-nya. Kemudian kita lakukan beberapa inisialisasi lagi dari Homey. Lalu ini ada handler untuk eventnya dari Homey sendiri. Jadi ada beberapa model event yang ada gitu ya. Kalau dia configuration mode, maka dia akan masuk ke mencetak layar adalah door lock, state.config. Kalau dia normal mode, maka state-nya normal. Kalau wifi connected, maka dia akan tulis net connected dan connecting MQTT. Kalau wifi-nya terputus atau terkoneksi, maka nanti akan warning net diskon yang tercatat di LCD. Lalu apabila MQTT sudah terkoneksi, berarti semua sudah siap berkomunikasi, maka yang tampilkan nanti ada default LCD-nya begitu. Nanti akan ada prosedur ini sendiri juga. Lalu ketika MQTT disconnected, maka nanti perintahnya adalah warning MQTT diskon gitu yang akan muncul di LCD. Baik, kita lanjut. Kemudian untuk loop-nya kita panggil Homey loop-nya ini. Jadi jangan lakukan apapun di dalam loop supaya tidak mengganggu looping dari Homey-nya sendiri. Nah, kemudian untuk setup handler-nya ini ada beberapa tadi ya, SPID, MFFRC522 PCD init. Kemudian untuk antena gain-nya kita atur sebagai maksimum supaya bisa mendeteksi tap-tap dalam jarak yang lebih jauh dari settingan default-nya gitu. Lalu kita juga initialize supaya pin relay-nya selalu bentuknya adalah high ketika aktif. Lalu setelah itu kita print sistem init di dalam layar. Apabila ini semua sudah siap, maka nanti akan langsung mengeluarkan default LCD-nya. Nah, kemudian di sini ada bagian untuk global timer-nya. Jadi ini untuk timer secara keseluruhan ada beberapa variabel yang digunakan ya untuk previous release, lock release. Ini nanti berkaitan dengan timeout LCD. Jadi untuk nyala matinya ketika 1 menit, maka nanti dia akan mati untuk menghemat lifespan dari LCD-nya. Dan juga untuk timeout lainnya seperti misalnya countdown untuk penghitungan validasi, lalu kemudian juga untuk pengeluaran teks dari misalnya diizinkan masuk atau tidak diizinkan masuk, itu juga masing-masing ada timeout-nya sebelum kembali ke tempatnya LCD default seperti itu. Nah, ini kita set untuk LCD name-nya. Jadi global ini nanti yang akan di-set ketika dipanggil ketika seseorang diizinkan masuk seperti itu ya. Lalu kemudian ini untuk prosedur handlernya, jadi ada unsigned long millisecond sama false release juga. Lalu ya ini kurang lebih prosedurnya dari itu ya, untuk mengecek apabila sudah sampai pada millisecond yang disepakati untuk timeout mematikan LCD, maka nanti dia akan langsung mematikan LCD-nya seperti itu. Ini juga sama, ini ketika statusnya adalah sebagai validasi begitu ya, sedang validasi, maka nanti dia akan menunggu sampai validasi selesai gitu ya, atau kalau misalnya dia error, maka nanti dia akan menunjukkan error LCD ini seperti itu. Kemudian ini timer sama ya untuk menambahkan pesan hasil validasi, apakah pesan ditolak ataupun diberikan akses masuk seperti itu nanti akan keluar di sini. Lalu kemudian untuk ini adalah untuk mengatur pada relaynya. Kalau tadi sudah ada mengatur timeout untuk LCD, makanya adalah untuk timeoutnya relay. Di sini ada 5000 UL, ini berarti 5 detik gitu ya. Apabila setelah 5 detik, maka nanti relay akan dinyalakan. Sehingga ketika misalnya seorang berhasil divalidasi, maka relaynya akan mati. Lalu kemudian setelah 5 detik dia akan nyala lagi supaya ketika seseorang menutup pintu, nanti akan langsung dikunci lagi gitu. Nah, kemudian sini ada sedikit implementasi untuk energy bouncing. Jadi untuk mencegah kartu yang sama supaya tidak ter-scan 2 kali dalam satu waktu yang bersamaan gitu ketika dilihatkan pada scanner RFID-nya. Kemudian kalau tidak ada kartu yang terbaca, jadi ini kayak fallback-nya begitu ya. Kurang lebih dia akan tidak melakukan apa-apa. Jadi kalau misalnya dia tidak ada sesuatu yang dibaca, maka dia akan return bukan 0 tapi return kosong gitu. Nah, kemudian untuk ini adalah pembahasan dari ketika kartunya dibaca di sensor RFID. Jadi nanti database-nya akan di-dump begitu ya, akan dibaca, dikonversi menjadi string yang dapat dikenali, lalu nanti LCD akan menyala sebagai tanda respon. Jadi ketika ini LCD packet, LCD display, maka ini akan menyalakan display-nya. Jadi ini ada satu prosedur begitu ya, yang sudah kita definisikan, kita deklarasikan, LCD turn on, nanti dia akan melakukan ini semua gitu. Kemudian ada juga LCD turn off untuk mematikan, jadi kita gunakan backlight sama display, lalu div-nya dan bisa kita sebagai no juga. Ini ketika LCD akan dimatikan. Nah, kemudian ini adalah LCD display handler. Jadi secara khusus akan menangani beberapa pesan yang umum ditayangkan gitu ya. Jadi kalau misalnya yang status sama dengan V, maka dia berarti sedang verifying begitu. Kemudian ketika validating status sama dengan G, berarti dia statusnya adalah granted. Maka nanti akan langsung mencetak print welcome gitu ya. Lalu kemudian di bawahnya nanti akan ada namanya, set name. Kemudian kalau misalnya dia statusnya sama dengan D, maka decline atau denied akan memunculkan teks pada LCD sebagai card denied. Lalu kemudian nanti akan diminta untuk kontak admin gitu. Apabila tidak ada respon dari server, maka akan ditulis unexpected error.
Ini untuk mengeset default LCD-nya, tadi prosedur yang default LCD, sekaligus juga untuk mereset countdown-nya sebagai 0 milisecond gitu. Lalu apabila ada error, nanti akan dihandle oleh prosedur ini, jadi akan menampilkan pesan dalam prosedur ini, ada print system responsive, kemudian print radian. Ini adalah prosedur untuk tadi melakukan dumping pada byte array-nya dari hex menjadi serial, lalu kemudian nanti akan dikirim validasi ke server gitu. Dan ini adalah pesan untuk memvalidasinya, jadi itu. Kemudian nanti kita akan mengirim UID dari yang sudah terbaca tadi ke dalam MQTT supaya bisa dideteksi oleh server. Kemudian di sini menampilkan nama pengguna sesuai data yang ada pada kartu RFID ke layar LCD gitu ya. Jadi kita set nama LCD-nya, variabel LCD sebagai value yang diterima gitu. Lalu kemudian untuk yang bagian kode ini adalah untuk mengatur pesan yang akan kita kirimkan kembali ke server ketika door lock berhasil membuka atau menutup kuncinya begitu. Jadi dia baru akan melakukan login pada server ketika memang kuncinya sudah berhasil benar-benar dibuka. Log ini akan dikirimkan ke server, lalu akan dicatat oh pintu ini sudah dibuka atau terbuka pada tanggal ini gitu. Nah, kemudian kita masuk pada kode JavaScript, ini merupakan kode servernya. Selanjutnya masuk ke kelebihan dan kekurangan Project Door-Lock ini. Pada bagian kelebihan, yang pertama ada protokol MQTT memastikan bahwa konfirmasi izin akses pasti dikirimkan sekali saja, maka sangat reliable apabila jaringan sedang jelek. Kemudian protokol MQTT dapat diberi enkripsi dan autentikasi sehingga meminimalisir pembajakan dari pihak ketiga. Dan yang terakhir dapat dikombinasikan dengan Electric Strike Lock yang fail secure sehingga aman untuk ruangan dengan kebutuhan security yang tinggi. Apabila listrik terputus, ruangan akan tetap terkunci, namun tetap bisa dibuka dengan kunci biasa. Selanjutnya, pada bagian kekurangan, yang pertama ada setiap unit hanya dapat menghandle satu pintu karena keterbatasan input-output pin pada node MCU. Kemudian, kode program yang dibuat saat ini belum mampu mengakomodir scalability karena alamat komunikasi MQTT masih di hardcode. Selanjutnya ada membutuhkan koneksi Wi-Fi untuk terkoneksi dengan server. Apabila server di cloud, maka butuh koneksi internet juga. Dan yang terakhir untuk pemisahan brain unit dan input-output unitnya, node MCU dengan MFRC 522 dan LCD, butuh kabel yang cukup banyak sehingga ketika kita menyembunyikan brain unit atau brain unit diletakkan di dalam tempat yang tersembunyi agar tidak bisa di bypass, hal ini akan menjadi cukup mahal. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.